Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pak Haji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan. Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Minyak kudusmu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakanku. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam program Mukjizat. Program Mukjizat adalah sebuah program rohani yang menyatakan bahwa kuasa Tuhan Yesus tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami percaya saudara sekalian selalu berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan di Amsal 19 ayat 21 menyatakan bahwa banyak rancangan di hati manusia, tetapi kehendak Tuhanlah yang akan terlaksana. Saudara, itu berarti kita jangan pernah melupakan Tuhan dalam segala perencanaan. Senantiasa kita meminta hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari surga, sehingga apa yang kita lakukan berasal daripada Allah, dan apa yang kita lakukan akan membawa kebaikan dan kedamaian. Dan kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan dari Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Tuhan pernah berkata, ngajar saya, kaya bisa suatu percobaan. Kalau orang kaya, kemudian dia jatuh bau dosa. Maka juga saya dapat mengatakan pada Anda, bahwa miskin suatu cobaan. Orang miskin yang katakanlah cari dukun, kuasa gelap. Maka sekali lagi, saya beri satu contoh misalnya sekarang, yaitu Tuhan mengatakan orang bodoh memperkaya diri. Ya Anda kalau kaya, asal tidak memperkaya diri, maka Anda. Asal tidak dosa, maka tidak akan terima kutuk yang Tuhan katakan, hai orang bodoh. Malam ini dicabut, baik kita baca di sini. Hai orang bodoh. Lukas 12, 20 dan 21. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian. Sangat keras kalau Tuhan katakan apa? Hai orang bodoh, malam ini nyamuk cabut. Kan bukannya sangat keras. Maka itulah Anda setiap hari jaga, berjuang hidup baik. Maka orang bodoh itu yang duniawi. Memperkaya tapi duniawi. Mari jaga hidupmu, jangan duniawi. Maka saya dapat mengatakan pada Anda bahwa Tuhan zaman akhir mencari orang yang tidak duniawi. Tuhan juga mengatakan pada saya, orang miskin bisa dicoba. Jadi orang miskin kalau dicoba itu apa? Dia enggak tahan miskin. Cari dukun. Mari kita, kalau Anda dalam Yesus, Anda generasi majikan. Jadi kalau saya beri kenapa majikan, jadi Tuhan pernah ngajar saya, kalau nerima roti mana itu pakai setiap hari kasut baru, itu gambaran majikan. Jadi Alkitab mengajar kita kalau kasut itu majikan. Maka Anda berjamaah dengan saya, maka nerima tubuh darahnya. Tuhan ngajar saya langsung supaya Anda percaya seorang majikan. Maka kalau Anda nerima tubuhnya darahnya lebih minyak urapan, maka dikatakan Anda dikenyangkan. Anda umur panjang di Mazmur 91. Bahkan Anda enggak sakit-sakitan. Bahkan Anda dikatakan apa? Selalu kenyang dan diberkati. Jadi perhatikan bahwa kalau orang kaya, ini contoh dari Tuhan bukan saya. Saya tipe orang enggak menyuguh orang. Saya pun diberkati tapi saya punya iman, saya tidak dusta, tidak nipu dan sebagainya. Baik kita baca sih ya. Lukas 16, 22 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian matilah orang miskin itu,
lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Demikian. Jadi saudara perhatikan bahwa apa? Orang yang memperkaya diri, duniawi. Anda perhatikan saudara. Tuhan mau dicontoh orang yang enggak punya malaikat saudara. Maka waktu meninggal tidak disebut malaikat. Maaf kalau digambarkan di neraka. Orang kaya ini menyesal mengapa dia di neraka. Tapi Lazarus seorang miskin. Sekali lagi saya tegaskan bahwa saya pun orang diberkati kaya, enggak miskin. Chairman, direktur, apotek 7, pabrik obat. Tapi saya beli cuma-cuma. Saya pagi-pagi nunggu orang miskin, saya tunggu yang tidak mampu. Malam hari saya periksa. Siapa yang miskin enggak mampu, saya cari malam-malam. Keluar masuk kampung untuk apa? Memberi orang miskin. Maka saya selalu ingat bahagia. Saya bisa nolong orang miskin karena apa? Sejak kecil saya mau diutur gratis. Ternyata apa? Memang perlu obat. Dan saya bersyukur. Di umur saya 30 tahun kurang lebih punya apotek banyak. Dan saya memberi cuma-cuma kepada orang yang mampu. Saya selalu nolong, menangis orang miskin. Jadi perhatikan Bapak-Bapak, memberi contoh orang yang ke neraka. Maka saya doa agar Anda semua masuk surga. Gambaran orang miskin yang setia kepada Tuhan. Setia yaitu apa? Dikatakan percobaan itu 10 hari. Lazarus dicoba miskin, enggak suri, enggak nipu. Anda perhatikan, malaikat Allah jemput Lazarus ke surga. Sekali lagi. Harapan saya Anda semua punya malaikat, kalau Anda roh mau keluar, ada malaikat jemput Anda ke surga. Amin. Target Anda punya sasaran untuk punya malaikat. Kalau Anda dibaptis sesuai firman Tuhan, maka Anda jadi warga surga. Tapi juga Tuhan mengatakan apa? Anda menghadap Tuhan perlu menerima korban tubuh dari Yesus. Maka sekali lagi, Lazarus yang miskin diangkat ke awan-awan ke surga, dijemput malaikat. Maka Tuhan pernah berkata apa? Kalau Anda jadi warga surga, Tuhan berkata ada malaikat Allah jaga kamu, lindungi kamu. Maka Anda percaya warga surga, yaitu malaikat jaga. Setan takut sama malaikat. Maka itulah kalau Anda dan saya berjuang, Anda jadi warga surga dalam pertobatan, berpikir yang suci, berkata yang suci, tidak dusta, tidak nipu, jangan dusri. Maka Anda dan saya nanti warga surga dijemput pasukan malaikat untuk ke surga. Sebenarnya kalau saya sakit banyak ya, dulu. Tapi yang terakhir adalah jantung. Jantung koroner. Penyempitan ada 5 titik. Satunya 100%, 290, 280. Dan dokter katakan bahwa harus tidak ada jalan lain kecuali operasi bypass. Jadi penyakit ini saya rasakan mulai pada tahun 2005. Tapi dalam perjalanan rentang waktu yang berjalan, tahun 2013 sakit yang luar biasa. Sampai-sampai untuk jalan naik ke tangga atau mendaki sedikit sakit, tidak mampu. Oleh anak dibawa ke rumah sakit, tapi karena biaya terlalu mahal bagi seorang pensiunan, sehingga tidak dapat dioperasi di sini. Akhirnya dibawa ke rumah sakit di Penang.
dokter juga di sana bahwa tidak ada jalan lain kecuali harus operasi. Biayanya sedikit di bawah daripada dibandingkan di Jakarta. Cuma 31.000 ringgit, kurang lebih 100 juta rupiah. Tetapi waktu itu kami tidak cukup uang. Tidak cukup. Jadi dokter bilang tidak bisa kalau tidak cukup uangnya. Terpaksa kami pulang. Dan dijanji. Pulang dioperasi nggak? Nggak jadi pulang, nggak operasi. Tidak dioperasi karena tidak ada uang. Nggak ada uang jadi pulang. Nggak ada uang pulang jadinya. Ya oke. Jadi dijanji 2 bulan kembali ke sana. Kontrol lagi. Tapi pada bulan tanggal 13 Mei 2013, saya ke Plaza Sentral, Pak Pendeta Parihaji yang melayani perjamuan kudus. Ketika pelayanan di altar, saya maju ke depan, tapi perasaan saya belum puas, sehingga saya turun ke lantai dasar, pintu paling belakang, untuk untuk menunggu Pak Parihaji. Akhirnya beliau sampai ke bawah, lalu saya minta tolong didoakan secara khusus. Dan kemudian beliau mendoakan saya, seraya mengatakan buka mulut. Mulut saya sebuka, lalu disemprot dengan minyak urapan. Beliau katakan, imani secara sempurna, maka kamu tidak akan dioperasi. Oleh karena kata iman itulah saya mengingat firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat 1. Bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Betul-betul saya imani bahwa saya tidak akan dioperasi. Kemudian saya kembali lagi ke Penang. Dokter bilang sudah siap. Saya bilang dari medis saya siap. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa saya rasakan. Bahwa saya sudah sembuh. Dokter bilang tidak mungkin. Saya bilang memang secara medis tidak mungkin. Dan terakhir saya kontrol lagi pada bulan Mei 2015 yang lalu. Setelah diperiksa lab dan segala macam, dokter bilang katakan cukup bagus. Cuma hati-hati pola makan supaya kolesterol bisa baik, darah tinggi bisa baik, dan lain-lainnya. Itulah suatu kuasa yang diberikan oleh Tuhan melalui hamba Tuhan Bapak Pendeta Parihaji dengan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan yang saya alami sehingga saya tidak dioperasi sampai saat ini. Jadi Pak Daripang nggak dioperasi ya? Tidak. Tidak dioperasi? Tidak. Yang jantungnya 5 titik tadi penyakitnya, yang harusnya penyumbatan tadi harusnya dioperasi ya? Harusnya. Tapi ternyata Pak Daripang punya iman. Iman. Terima minyak urapan didoakan Pak Parihaji. Ya. Ternyata hasil pemeriksaan terakhir sudah disembuhkan total sempurna. Ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih, Tuhan berkati. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Pak Daripang. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Jadi bila Tuhan berkata, orang yang terangkat berkerumun, perjamuan kudus kemudian diangkat ke surga. Tuhan pernah ngajar ayat ini, yaitu tugas Tibraso dikenal di dunia. Kembalikan kuasa minyak anggur. Maka Tuhan ngajar saya bahwa di Mika pasal 6 menggambarkan apa? Anda menghadap Tuhan dikatakan perlu perjamuan yang benar, minyak urapan berkali-kali. Kita baca ini, perintah Tuhan ayat ini, Mika 6, 6 dan 7. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran
dengan anak lembu berumur setahun. Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkan ke anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri. Demikian. Ayat ini ngajar kita bagaimana keluargamu, agar kita semua yaitu menghadap Tuhan di surga. Sekali lagi, bagaimana menghadap Tuhan di tempat yang maha tinggi. Maka menghadap Tuhan Anda dikatakan disucikan dari Yesus, diampuni dari Yesus. Karena Tuhan mengatakan apa? Persiapan akhir zaman mengatakan terima tubuhnya darahnya di akhir zaman. Seperti Raja Wali. Raja Wali bisa terbang tinggi ke menang kerajaan surga. Termasuk ribuan minyak. So. Maka perintah Tuhan minyak ini menyembuhkan penyakit, ngusir setan, takut. So. Dengan minyak ini Anda muliakan Allah. Jadi Tuhan hadir kalau ada minyak urapan, kalau rumahmu diberkati dengan minyak, kamarmu, tempat tidurmu, digambarkan apa? Maka muliakan Tuhan. Maka cara dua ini minyak urapan, muliakan Allah, muliakan Tuhan Yesus. Ada di tengah-tengah keluargamu, yaitu apa? Agar Anda diberkati, agar Anda tidak sakit-sakitan, menolak setan kuasa gelap, diberkati apa? Untuk Anda lebih dari orang lain. Dikatakan dalam maka dengan minyak Yesus. Lagi bayi-bayi mati di sejarah dunia belum masuk. Bayi kandungan mati kami dengan minyak ini. Bayi mati bangkit, maka para ibu muda selalu tersedia waktu mengandung. Minyak ini ngurapi kandungan warga surga, selamat, tidak berhati keguguran. So. Termasuk saya pernah memberikan seorang pengusaha besar, so. Divonis pilot, so. Ratusan juta, saya beri minyak, tabok minyak meteng. Saya juga ngasih yang kudus, maka saya bilang kamu tidak pilot. Makan tidur 7 anak cucu, saya bilang gitu, enggak akan pilot. So. Jadi sekali lagi zaman akhir perlu minyak urapan yang benar. Orang puluhan tahun sakit, bahkan bangkit jadi orang-orang mati. So. Maka dikatakan Anda minyak anggur itu Anda, maaf, istilah firman Tuhan, Anda kenyang, enggak kekurangan. Anda tidak miskin. Bahkan Anda mulia sebagai warga surga. Tapi yang utama dikatakan agar Anda bersama keluargamu nanti selamat masuk surga. Mari kita doa. Siapapun yang perhatikan acara ini, agar mereka diberkati. Kami ingin nangis orang sakit agar mereka tidak sakit, tidak miskin, tidak gagal. Berkati mereka sehat sempurna, tidak gagal, tidak sakit, tidak nganggur. Kami berdoa yang kedua yaitu bagi bangsa kami, agar diberkati bangsa kami yang makmur, yang damai, yang sukacita. Agar bangsa kami tetap berpegang pada yaitu Pancasilais, nasionalis, agar hidup yang damai sukacita. Kami berdoa sesuai firman-Mu Tuhan di Esra 6:10 bahwa doakan kaisarmu, pemimpinmu, bahkan keluarganya. Maka kami doa para pemimpin bangsa kami, beri kuasa untuk memimpin bangsa kami. Demikian juga Tuhan kami berdoa agar siapapun yang menyaksikan acara ini diberkati Tuhan. Kami doa agar mereka tidak sakit, tidak miskin, tidak bangkrut. Kami doa agar mereka juga jauhkan dari setan kuasa gelap. Dan kami doa mereka selamat surga. Dan kami doa agar mereka bersama keluarganya akan masuk surga. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita telah berdoa bersama, imani saudara sekalian, doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan Yesus. Anda yang dalam sakit penyakit sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Anda yang di dalam masalah sudah dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Anda yang dalam kuasa kegelapan sudah dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara sekalian, di layar televisi saudara tertera nomor-nomor telepon yang dapat dihubungi. Anda dapat dilayani. Saudara, hiduplah sebagai pelaku firman dan hiduplah di dalam kekudusan Allah. Sekian program mukjizat ini. Sampai jumpa pada program mukjizat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan